Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok hebat ingin mempresentasikan analisis penerapan sistem keuangan untuk usaha dagang UMKM. Di sini ada saya Maulana Rojak Saputra. Saya Muhammad Rama Hidayah. Saya Muhammad Dimas Fatoni. Saya Muhammad Rifa Ramadan. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang. Perjalanan ekonomi Indonesia setelah dilandas krisis menjadi politik yang menarik untuk dibahas. Hal ini dapat dilihat dari ketangguhan usaha kecil menengah (UKM) yang mampu beradaptasi dan bertahan secara signifikan melalui kebijakan ekonomi tahun 2002. Paket kebijakan pemerintah difokuskan pada 4 aspek utama, yaitu memberikan pelayanan dan kemudahan bagi UKM, melakukan restruktur UKM, membuka akses layanan perbankan khusus untuk UKM, dan membina sumber daya manusia atau SDM. Namun program pemerintah ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak terkait seperti perguruan tinggi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, BUMN, dan Departemen Koperasi dan UKM. Mengenai kondisi tersebut, pada 17 Juli 2009, IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menetapkan SAK tetap sebagai panduan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Standar ini efektif berlaku sejak 1 Januari 2011 dan diharapkan dapat membantu para pengusaha. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki Moleong 2014. Yang pertama ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kembangan, bertempat pada Udha Mart yang beralamat di Jalan Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi dilakukan kepada objek penelitian, yaitu mengamati aktivitas atau kegiatan objek dari kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada wawancara. Ada 2 informan yang diwawancarai pada penelitian ini, yaitu pemilik yang juga sekaligus mengelola dari objek penelitian, dan informan kedua adalah karyawan yang membantu atau menyusun pencatatan keuangan selama 2023. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumen yang digunakan dari objek penelitian yaitu data pencatatan keuangan selama tahun 2023, data pencatatan keluar masuk kas dan barang, stok opname, sedangkan dokumen dari luar yaitu buku ajar dan monograf, jurnal publikasi, koran, dan sebagainya. Yang ketiga ada teknik analisis data. Ian Dev 1993 mengumpulkan analisis data kualitatif melibatkan ketiga proses utama: deskripsi fenomena, klarifikasi data, dan eksploitasi hubungan antar konsep. Proses ini dapat bersifat siklikal dan iteratif terkait yang kompleks di antara mereka. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana akuntansi diterapkan dalam penyajian laporan keuangan. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Pencatatan keuangan. Berdasarkan wawancara didapatkan informasi bahwa pemilik memahami tentang pentingnya sistem operasi keuangan, terutama aktivitas akuntansi. Pemilik beranggapan bahwa penerapan akuntansi diperlukan guna mengetahui informasi yang telah berkaitan dengan aspek keuangan dari kegiatan bisnis perusahaan. Pemilik toko memahami pentingnya penerapan akuntansi yang sesuai dengan SAK EMKM. Karena itu mempermudah penyajian informasi keuangan. Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa pemilik toko menerapkan secara manual, maksudnya adalah pencatatan keuangan hanya terbatas pada akun-akun tertentu.
sehingga belum bisa mewakili laporan keuangan yang sesuai dengan SAK. Yang B, penerapan laporan keuangan. Laporan laba rugi. Kondisi secara real, Udamart tidak membuat laporan laba rugi toko hal ini karena hanya menghitung atau mengkalkulasi pendapatan secara sederhana. Dan pendapatan tersebut dikurangi belanja sudah dianggap laba kotor. Padahal masih ada beban yang harus dimasukkan sebagai pengurangan pendapatan agar akal laba yang dihasilkan mendekati kondisi real. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Seperti halnya pada laporan laba atau rugi. Jika laporan laba rugi saja tidak membuat secara otomatis laporan perubahan ekuitas pun juga tidak akan disusun. Hal ini dikarenakan laporan perubahan ekuitas merupakan komponen lanjutan dari laporan laba rugi atas penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Damart tidak membuat laporan posisi keuangan atau neraca seperti halnya dua komponen laporan keuangan sebelumnya. Yang terakhir, laporan arus kas. Laporan arus kas juga merupakan komponen laporan keuangan yang tidak dibuat oleh Udamart. C. Faktor penghambatan penerapan sistem pembukuan akuntansi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemilik toko mengenai faktor penghambatan dalam menerapkan pencatatan keuangan berdasarkan standar akuntansi. Faktor penghambatannya adalah tidak menggunakan standar akuntansi yang resmi. Pertama, pemilik dikelola sendiri, punya perusahaan sendiri, dan mengelola sendiri. Hal ini karena buat laporan bagi pemilik perusahaan tidak perlu karena dikelola sendiri dan punya sendiri. Kedua, buku catatan tidak ada hal ini perusahaan sifat masih manual. Ketiga, tidak ada aplikasi atau komputer dan tidak ditulis secara rinci. Peneliti melakukan observasi mendalam mengenai faktor penghambat yang dilakukan oleh Udamart dan hasil yang didapat yaitu ketidakmampuan SDM dalam melakukan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Tidak ada pengawasan dan fasilitas yang saat ini digunakan oleh Udamart. Hal ini dirasa sangat kurang memadai terutama di bagian gudang tidak bisa menampung semua produk barang, sehingga barang harus ditempatkan pada tempat yang telah disediakan. D. Perbandingan teori SAK EMKM dan penerapan sistem akuntansi di Udamart. Secara garis besar dan singkat, perbandingan antara penerapan sistem akuntansi di Udamart dengan SAK EMKM dapat disajikan pada artikel. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.